Di antara lumut, tanah lembab, dan tetesan air yang hampir tak pernah kita perhatikan, hidup sebuah makhluk yang ukurannya bahkan lebih kecil dari ujung jarum. Tubuhnya mungil, hanya memiliki 8 kaki dan sekilas terlihat seperti perpaduan antara beruang kecil dengan makhluk asing. Namanya adalah tardigrada. Tetapi di balik tubuh sederhananya, tersimpan kemampuan bertahan hidup yang membuatnya menjadi salah satu organisme paling aneh di bumi. Tardigrada mampu menghadapi kekeringan ekstrim, suhu yang sangat rendah maupun begitu tinggi, tekanan luar biasa besar, radiasi, bahkan ruang hampa. Ketika keadaan menjadi terlalu berbahaya, ia dapat memasuki kondisi seperti mati untuk sementara, menghentikan hampir seluruh aktivitas tubuhnya hingga lingkungan kembali memungkinkan untuk hidup. Kemampuan inilah yang membuat tardigrada sering disebut sebagai alien yang hidup di bumi. Bukan karena ia datang dari luar angkasa, tetapi karena semakin dalam kita mengenalnya, semakin asing pula batas kehidupan yang mampu ia lewati. Untuk menemukan tardigrada, kita tidak perlu pergi ke tempat yang jauh. Makhluk ini bisa saja berada di sekitar kita, tersembunyi di balik lumut yang tumbuh di bebatuan, permukaan tanah yang lembab, ataupun daun yang menyimpan sedikit air setelah hujan. Masalahnya, tubuh tardigrada begitu kecil sehingga mustahil dilihat dengan mata telanjang. Ukurannya umumnya hanya sekitar 0,1 hingga 0,5 mm, sehingga dunia yang bagi kita tampak seperti permukaan daun biasa, bagi tardigrada sebenarnya adalah sebuah lanskap raksasa yang penuh dengan air, celah, dan kehidupan mikroskopis. Ketika dilihat melalui mikroskop, barulah bentuknya terlihat begitu jelas. Tubuhnya mungil yang gemuk, 8 kaki pendek, serta cakar kecil di setiap ujung kakinya. Gerakannya pun terlihat lambat dan kikuk, seperti sedang berjalan dengan susah payah di antara permukaan yang tidak rata. Meski bentuknya sederhana, tardigrada sebenarnya merupakan kelompok hewan yang sangat beragam. Ilmuwan telah menemukan lebih dari 1.000 spesies tardigrada yang hidup di berbagai lingkungan di bumi. Sebagian hidup di daratan, terutama di tempat yang memiliki kelembapan, sementara sebagian lainnya ditemukan di lingkungan air tawar dan bahkan lautan. Mereka telah ditemukan dari wilayah kutub hingga daerah tropis, dari pegunungan hingga ke dasar laut. Persebaran yang begitu luas menunjukkan bahwa tardigrada bukan sekedar hewan mikroskopis yang kebetulan memiliki kemampuan bertahan hidup luar biasa. Mereka telah menjadi bagian dari ekosistem bumi selama waktu yang sangat panjang, beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah tanpa pernah menarik perhatian manusia. Justru karena ukurannya yang begitu kecil, keberadaan mereka selama ini hampir tidak terasa. Kita terbiasa menganggap dunia sebagai sesuatu yang dapat dilihat dengan mata, padahal sebagian besar kehidupan berlangsung di ruang yang jauh lebih kecil dari itu. Di dalam setetes air, di antara helaian lumut, dan di permukaan tanah yang terlihat mati, terdapat dunia yang sama sibuknya dengan hutan yang kita kenal. Tardigrada adalah salah satu penghuninya, dan menariknya, kemampuan yang membuat makhluk kecil ini begitu terkenal bukanlah karena ia dapat hidup dalam lingkungan yang nyaman, melainkan karena ia mampu bertahan ketika lingkungan tersebut berubah menjadi sangat tidak bersahabat. Untuk memahami hal itu, kita perlu melihat bagaimana tardigrada menghadapi salah satu ancaman paling sederhana sekaligus mematikan bagi kehidupan, yaitu kehilangan air. Bagi hampir seluruh makhluk hidup, air bukan sekedar kebutuhan, melainkan bagian penting dari tubuh itu sendiri. Sel-sel membutuhkan air agar berbagai reaksi kimia dapat berlangsung, protein tetap berfungsi, dan jaringan tidak mengalami kerusakan. Ketika air hilang terlalu banyak, kehidupan perlahan mulai berhenti. Namun tardigrada memiliki cara yang berbeda untuk menghadapi keadaan tersebut. Ketika lingkungan di sekitarnya mulai mengering,
tubuhnya perlahan kehilangan air dan menyusut. Kaki-kaki ditarik mendekat, tubuhnya mengerut menjadi bentuk kecil seperti tong. Lalu, aktivitas biologisnya turun hingga berada pada tingkat yang sangat rendah. Kondisi ini dikenal sebagai tun, sebuah keadaan yang memungkinkan tardigrada bertahan melewati masa ketika air tidak lagi tersedia. Dalam keadaan tersebut, tardigrada sebenarnya tidak sedang hidup seperti biasanya. Ia tidak makan, tidak berjalan, tidak tumbuh, dan hampir tidak melakukan aktivitas metabolisme. Tubuhnya berada dalam kondisi yang disebut kriptobiosis ketika proses kehidupan ditekan sedemikian rupa sehingga tanda-tanda aktivitas biologis menjadi sangat sulit untuk dideteksi. Pada saat yang sama, tubuhnya menghasilkan berbagai molekul yang membantu melindungi struktur sel ketika air mulai menghilang. Beberapa protein khusus membantu menjaga bagian-bagian penting di dalam sel agar tidak mengalami kerusakan parah. Sementara mekanisme perlindungan lainnya membantu menjaga DNA dan komponen seluler tetap dapat diperbaiki. Dengan kata lain, tardigrada tidak sekedar menahan haus. Ia mengubah cara tubuhnya beroperasi agar dapat melewati masa kekeringan yang mungkin berlangsung sangat lama. Yang paling menarik, keadaan ini tidak selalu berarti akhir dari kehidupan. Ketika lingkungan kembali lembab dan air mulai tersedia, tardigrada dapat menyerapnya kembali. Tubuh yang sebelumnya mengerut perlahan mulai mengembang. Metabolisme kembali berjalan, dan aktivitas kehidupan dimulai lagi. Seolah-olah organisme kecil ini hanya menekan tombol jeda ketika keadaan menjadi terlalu buruk, kemudian melanjutkan kehidupannya ketika dunia kembali bersahabat. Namun, kemampuan menghadapi kekeringan hanyalah awal dari cerita. Sebab jika kehilangan air saja sudah cukup untuk membuat sebagian besar kehidupan mulai menyerah. Tardigrada ternyata masih memiliki kemampuan untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih ekstrim, yaitu suhu yang dapat membekukan kehidupan, panas yang dapat merusak sel, dan tekanan yang mampu menghancurkan tubuh organisme lain. Setelah mampu melewati kekeringan dengan memasuki keadaan hampir seperti mati, tardigrada menunjukkan bahwa batas ketahanannya tidak berhenti pada air. Dalam kondisi tun, tubuhnya menjadi jauh lebih mampu menghadapi berbagai perubahan suhu yang begitu ekstrim. Beberapa tardigrada dapat bertahan ketika lingkungan di sekitarnya membeku hingga suhu yang sangat rendah. Sementara dalam kondisi tertentu, mereka juga mampu melewati paparan panas yang akan dengan cepat merusak jaringan sebagian besar hewan. Namun, penting untuk memahami bahwa kemampuan ini bukan berarti tardigrada dapat hidup normal dalam suhu ekstrim tersebut. Mereka tidak berjalan, makan, atau berkembang biak ketika berada di sana. Sebagian besar kemampuan luar biasa itu muncul ketika tubuhnya berada dalam kondisi kriptobiosis saat hampir seluruh aktivitas kehidupan mulai ditekan. Pada suhu yang sangat rendah, air di dalam sel biasanya menjadi ancaman besar. Ketika membeku, air dapat membentuk kristal es yang dapat merusak membran dan struktur penting di dalam sel. Pada organisme biasa, kerusakan semacam ini dapat berujung pada kematian. Tardigrada memiliki mekanisme untuk mengurangi resiko tersebut dengan mengubah keadaan tubuhnya sebelum kerusakan terjadi. Ketika lingkungan semakin tidak bersahabat, ia mengurangi kandungan air dan memasuki kondisi dormant, sehingga tidak lagi memiliki tubuh yang sama seperti ketika sedang aktif. Beberapa spesies juga memiliki kemampuan menghadapi kondisi panas yang ekstrim untuk waktu tertentu, meskipun ketahanannya tidak tak terbatas. Jadi tardigrada bukanlah makhluk yang kebal terhadap panas dan dingin. Ia adalah organisme yang sangat pandai mengubah dirinya ketika menghadapi ancaman. Kemampuan tersebut membuat tardigrada terlihat seperti makhluk yang memiliki jawaban untuk hampir setiap perubahan lingkungan. Ketika air menghilang, ia mengeringkan dirinya. Ketika suhu jatuh terlalu rendah, ia menunggu dalam keadaan dormant. Ketika kondisi membaik, kehidupan kembali berjalan. Tetapi,
Alam tidak hanya menguji kehidupan mulai dari suhu. Di tempat-tempat tertentu, tekanan dapat menjadi ancaman yang jauh lebih besar. Jauh di bawah permukaan laut, berat air di atasnya menciptakan tekanan yang begitu besar hingga dapat menghancurkan banyak organisme. Di sisi lain, di luar atmosfer bumi hampir tidak terdapat tekanan sama sekali. Anehnya, tardigrada mampu menghadapi kedua keadaan yang sangat bertolak belakang tersebut. Dan dari sinilah, ketangguhan makhluk kecil ini mulai terasa benar-benar tidak masuk akal. Semakin jauh kita turun ke dasar laut, semakin besar tekanan yang harus dihadapi. Di kedalaman ribuan meter, tekanannya dapat mencapai ratusan kali lipat dibandingkan permukaan bumi. Bagi banyak organisme, lingkungan seperti ini membutuhkan adaptasi khusus agar sel dan jaringan mereka tidak rusak. Tardigrada ternyata mampu bertahan menghadapi tekanan yang sangat tinggi, terutama ketika berada dalam kondisi kriptobiosis. Kemampuan ini menjadi semakin menarik ketika para ilmuwan membawa tardigrada keluar angkasa. Dalam beberapa eksperimen, tardigrada dipaparkan pada ruang hampa dan kemudian dikembalikan ke bumi. Sebagian dari mereka mampu kembali aktif setelah mendapatkan air. Mereka memang tidak hidup secara normal di luar angkasa, tetapi kemampuan untuk bertahan dalam kondisi tersebut menunjukkan betapa luasnya batas toleransi kehidupan yang dimiliki makhluk kecil satu ini. Apa yang dilakukan tardigrada sebenarnya cukup sederhana. Ketika lingkungan menjadi terlalu berbahaya, ia tidak melawannya, melainkan menghentikan hampir seluruh aktivitas tubuhnya dan menunggu sampai keadaan berubah. Strategi ini membuatnya mampu melewati kondisi yang bagi organisme lain mungkin berakhir dengan kematian. Dan di titik inilah, tardigrada mulai menarik perhatian para ilmuwan yang mempelajari kehidupan di luar bumi. Jika seekor hewan mikroskopis dapat bertahan melewati ruang hampa dalam kondisi tertentu, mungkinkah kehidupan sederhana juga mampu bertahan selama perjalanan di antara benda-benda langit? Pertanyaan itu membawa kita pada ancaman lain yang jauh lebih berbahaya di luar atmosfer bumi, yaitu adalah radiasi. Di bumi, kita hampir selalu terlindungi dari radiasi berbahaya berkat atmosfer dan medan magnet planet. Keduanya bekerja seperti perisai raksasa yang mengurangi jumlah partikel berenergi tinggi dari matahari dan luar angkasa yang mencapai permukaan. Di luar perlindungan itu, situasinya menjadi jauh lebih keras. Radiasi dapat menembus sel dan merusak DNA, sementara kerusakan yang terlalu besar dapat membuat sebuah organisme tidak lagi mampu untuk bertahan. Tardigrada memiliki mekanisme perlindungan dan perbaikan DNA yang membuatnya jauh lebih tahan terhadap radiasi dibandingkan banyak hewan lain. Salah satu protein yang menarik perhatian para ilmuwan adalah DSUP yang ada pada beberapa spesies tardigrada diketahui membantu melindungi DNA dari kerusakan akibat radiasi. Kemampuan ini bukan berarti mereka kebal sepenuhnya, tetapi memberi mereka kesempatan bertahan pada tingkat paparan yang akan sangat berbahaya bagi sebagian besar kehidupan. Yang membuat kemampuan tersebut semakin menarik adalah kenyataan bahwa tardigrada tidak memiliki satu kekuatan super yang membuatnya kebal terhadap segala sesuatu. Ketahanannya muncul dari kombinasi berbagai mekanisme biologis yang bekerja ketika kondisi lingkungan berubah menjadi ekstrim. Tubuhnya dapat memasuki dalam keadaan dormant, melindungi struktur sel, mengurangi aktivitas metabolisme, dan memperbaiki kerusakan ketika keadaan mulai kembali normal. Dengan cara itu, tardigrada tidak benar-benar mengalahkan lingkungan ekstrim, melainkan menunggu sampai ancaman tersebut berlalu. Namun, kemampuan bertahan hidup saja belum cukup menjelaskan mengapa tardigrada begitu istimewa. Sebab setelah melewati kekeringan, suhu ekstrim, tekanan, ruang hampa, dan radiasi, masih ada satu kemampuan yang membuat kisah makhluk ini semakin sulit untuk dipercaya,
Ia dapat mati untuk sementara, lalu kembali hidup ketika dunia di sekelilingnya kembali menyediakan apa yang ia butuhkan. Pada titik tertentu, kemampuan tardigrada untuk bertahan hidup mulai terasa seperti sesuatu yang bertentangan dengan pemahaman sederhana kita tentang kehidupan. Ketika lingkungan benar-benar mengering, tubuhnya dapat kehilangan hampir seluruh kandungan air dan berubah menjadi bentuk tun. Metabolismenya turun hingga hampir tidak terdeteksi, tidak ada aktivitas seperti makan ataupun bergerak, dan proses biologis yang biasanya berlangsung setiap detik seakan dihentikan. Dari luar, tardigrada dalam kondisi ini tampak seperti organisme yang telah lama mati. Namun, sebenarnya, kehidupan di dalam tubuhnya belum benar-benar berakhir. Dirinya hanya berada dalam keadaan yang sangat berbeda, menunggu sampai air kembali tersedia. Ketika lingkungan kembali lembab, tubuhnya menyerap air, struktur sel perlahan kembali seperti semula, dan aktivitas biologisnya dimulai lagi. Keadaan tersebut dikenal sebagai kriptobiosis, dan inilah salah satu rahasia terbesar yang membuat tardigrada begitu menarik. Dalam kondisi normal, kehidupan bergantung pada air dan reaksi kimia yang terus berlangsung di dalam sel. Tardigrada justru memiliki kemampuan untuk menekan proses-proses tersebut hingga berada pada tingkat yang sangat rendah, sekaligus melindungi bagian penting dari sel agar tidak mengalami kerusakan. Beberapa tardigrada bahkan diketahui dapat kembali aktif setelah berada dalam kondisi kering selama bertahun-tahun, meskipun kemampuan dan lamanya bertahan sangat bergantung pada spesies serta kondisi lingkungan. Jadi, tardigrada bukan makhluk yang benar-benar abadi. Ia hanya memiliki cara yang luar biasa untuk menunda kehidupan ketika keadaan memaksanya untuk berhenti. Dan kemampuan inilah yang kemudian membuat para ilmuwan mulai melihat tardigrada bukan hanya sebagai hewan kecil yang tangguh, tetapi sebagai petunjuk tentang seberapa fleksibel kehidupan sebenarnya dapat menjadi. Kemampuan tardigrada bertahan dari berbagai kondisi ekstrim sering membuatnya disebut sebagai makhluk yang hampir tidak bisa mati. Namun istilah itu sebenarnya kurang tepat. Tardigrada tetap memiliki batas. Mereka juga dapat mati jika terpapar kondisi ekstrim tertentu dalam waktu yang terlalu lama, dan ketika sedang aktif, tubuhnya tetap membutuhkan lingkungan yang sesuai untuk makan, tumbuh, berkembang biak, dan menjalani kehidupan normal. Bahkan kriptobiosis bukanlah bentuk keabadian. Dalam keadaan tersebut, tardigrada hanya memperlambat hampir seluruh proses biologisnya sehingga kerusakan pada tubuh dapat ditekan seminimal mungkin. Jadi, bukan berarti mereka kebal terhadap kematian, melainkan memiliki kemampuan luar biasa untuk menunda datangnya kematian ketika lingkungan berubah menjadi terlalu berbahaya. Justru disitulah letak keistimewaan tardigrada. Mereka tidak mengalahkan alam dengan menjadi organisme yang sempurna, tetapi dengan mengetahui kapan harus berhenti. Ketika air menghilang, mereka mengeringkan diri. Ketika lingkungan membeku atau menjadi terlalu panas, mereka masuk ke keadaan dormant. Ketika menghadapi tekanan atau kondisi yang tidak bersahabat, mereka menunggu hingga keadaan kembali memungkinkan. Strategi sederhana ini telah membuat mereka mampu melewati berbagai perubahan lingkungan yang mungkin mematikan bagi hewan lain. Dan semakin kita memahami cara mereka bertahan, semakin menarik pula pertanyaan berikutnya. Apakah kemampuan luar biasa ini hanya berguna untuk menyelamatkan tardigrada dari lingkungan ekstrem di bumi, atau justru memberi kita gambaran tentang bagaimana kehidupan mungkin dapat bertahan di luar planet kita? Setelah kita mengetahui kemampuan tardigrada, mudah untuk membayangkan bahwa makhluk ini mungkin bukan berasal dari bumi. Bagaimana mungkin hewan sekecil itu
mampu menghadapi kekeringan ekstrim, suhu yang berubah drastis, tekanan tinggi, radiasi, bahkan ruang hampa. Namun sejauh yang diketahui ilmu pengetahuan, tidak ada bukti bahwa tardigrada berasal dari luar bumi. Mereka adalah bagian dari kehidupan yang berevolusi di planet ini, sama seperti tumbuhan, serangga, ikan, dan juga manusia. Kemampuan mereka bukanlah tanda bahwa mereka adalah makhluk luar angkasa, melainkan hasil dari proses evolusi yang begitu panjang. Selama jutaan tahun, lingkungan bumi terus berubah dan organisme yang mampu bertahan memiliki kesempatan lebih besar untuk meneruskan kehidupannya. Tardigrada mungkin terlihat seperti alien, tetapi kisah mereka justru merupakan salah satu contoh bagaimana kehidupan di bumi dapat menemukan cara yang sangat tidak biasa untuk bertahan hidup. Namun keberadaan tardigrada tetap memiliki arti besar bagi pencarian kehidupan di luar bumi. Jika satu hewan mikroskopis di planet kita saja mampu bertahan dalam kondisi yang menyerupai lingkungan luar angkasa, maka kemungkinan kehidupan sederhana di tempat lain mungkin tidak sesempit yang selama ini kita bayangkan. Kita mungkin tidak selalu harus mencari planet yang memiliki kondisi sempurna seperti bumi. Bisa jadi, kehidupan dapat bertahan dalam keadaan dorman selama ribuan atau bahkan jutaan tahun, menunggu sampai lingkungan kembali sesuai untuk hidup kembali. Tardigrada tidak membuktikan bahwa kehidupan ada di planet lain, tetapi mereka memperluas cara kita memahami seperti apa kehidupan itu sendiri. Dan mungkin justru karena itulah makhluk kecil ini terasa begitu asing. Bukan karena ia datang dari bintang lain, tapi karena ia menunjukkan bahwa bumi sendiri masih menyimpan bentuk kehidupan yang jauh lebih aneh daripada yang pernah kita bayangkan. Pada akhirnya, tardigrada bukanlah makhluk yang benar-benar kebal terhadap kematian. Dirinya juga membutuhkan air, makanan, dan lingkungan yang sesuai ketika berada dalam kondisi normal. Yang membuatnya istimewa adalah kemampuannya menghadapi masa ketika semua kebutuhan itu mulai menghilang. Dirinya dapat memperlambat kehidupannya, melindungi sel-selnya, menyimpan dirinya dalam keadaan hampir tak aktif, lalu kembali bergerak ketika keadaan mulai membaik. Dalam tubuh yang panjangnya bahkan tidak sampai 1 mm, terdapat sebuah strategi bertahan hidup yang begitu efektif hingga mampu melewati kondisi yang jauh lebih ekstrim daripada yang dapat ditanggung sebagian besar hewan. Mungkin itulah alasan tardigrada terasa seperti alien yang hidup di bumi. Bukan karena ia datang dari tempat jauh, melainkan karena ia memperlihatkan sisi kehidupan yang selama ini jarang untuk kita lihat. Kita sering menganggap kehidupan sebagai sesuatu yang harus terus bergerak, tumbuh, bernafas, dan berkembang. Tardigrada menunjukkan bahwa terkadang bertahan hidup justru berarti berhenti sejenak. Di tengah dunia yang terus berubah, makhluk kecil ini memilih untuk menunggu ketika keadaan menjadi terlalu berat, lalu kembali ketika waktunya tiba. Dan mungkin dari seekor hewan mikroskopis yang hidup di antara lumut, kita mendapatkan sebuah pelajaran sederhana tentang kehidupan. Dirinya tidak selalu harus kuat untuk bertahan. Terkadang, dirinya hanya perlu tahu bagaimana menunggu.